Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zawasiskia dengan NIM 220290085. Saya dari kelompok 3 dan akan menjelaskan materi mengenai volume kubus. Apa sih itu volume? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah objek. Objek ini dapat berupa objek yang beraturan dan objek yang tidak beraturan. Pada video ini kita akan membahas mengenai volume kubus, yang mana kubus ini merupakan objek yang beraturan. Dan untuk satuan dari volume adalah meter kubi atau meter pangkat 3. Setelah kita mengetahui definisi dari volume, selanjutnya kita bahas apa sih itu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Ingat, ia adalah 6 bidang sisi yang kongruen. Artinya dapat kita lihat bidang ABCD kongruen dengan bidang BCGF, kongruen juga dengan bidang GHEF, kongruen dengan bidang HEAD, dan kongruen juga dengan bidang DCGH. Itulah 6 bidang yang saling kongruen. Karena 6 bidang sisinya saling kongruen, maka rusuk-rusuk dari kubus ini akan sama panjang. Maka rusuk AB akan sama panjangnya dengan rusuk BC, akan sama juga panjangnya dengan rusuk DC, dan juga rusuk AD. Begitu juga dengan rusuk GC, GF, FB, FE, GH, HD, dan terakhir adalah rusuk AE. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi, yang mana volume dari bangun ruang 3 dimensi ini adalah perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Namun, karena kubus adalah 6 bidang sisi yang saling kongruen, sehingga rusuk-rusuknya itu sama panjang, volume dari kubus dapat kita tulis R dikali R dikali dengan R, atau volume kubus R pangkat 3. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi volume kubus, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 meter. Hitunglah volume dari kubus tersebut. Nah, kita kan tahu nih, rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Atau R dikali R dikali R. Pada soal diketahui panjang rusuknya 4 meter. Ya udah, langsung aja kita substitusiin angka 4-nya. 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter sama dengan 64 meter pangkat 3. Nah, rumus volume kubus dapat dibuktikan dengan membuat beberapa kubus berukuran kecil, yang mana satu kubus berukuran kecil itu disebut dengan satu satuan, entah itu satuan sentimeter, meter, ataupun desimeter. Kemudian, satuan-satuan kubus ini kita masukkan ke dalam kubus yang berukuran besar. Nah, dari sini terlihat bahwa kubus terdiri dari 3 satuan panjang, 3 satuan lebar, dan 3 satuan tinggi. Sehingga rumus volume kubus dapat dinyatakan dengan R dikali R dikali R, atau R kubi, R pangkat 3. Perkenalkan, nama saya Fadia Hanita dengan NIM 220290068. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume balok. Nah, balok termasuk prisma tegak segi 4. Definisi dari balok tersebut yaitu balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain, dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Selanjutnya kita akan melihat rumus volume balok. Rumusnya itu volume sama dengan P dikali L dikali T, di mana P merupakan panjang, L merupakan lebar, dan T merupakan tinggi. Nah, rumus di atas ini bisa kita tulis dalam bentuk V sama dengan A kali T, karena
P kali L merupakan rumus luas alas balok atau prisma tegak. Jadi A itu merupakan luas alas balok. Jadi rumus di atas bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, volume diukur dalam satuan panjang kubik atau berpangkat 3. Contohnya cm kubik, desimeter kubik, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengerjakan satu contoh soal untuk lebih memahami dari rumus volume balok. Nah, soalnya yaitu sebuah balok mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tingginya 3 cm. Kita contohkan pada balok di samping. Panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm, sedangkan tingginya 3 cm. Langsung saja kita masukkan ke rumus volume yang telah kita ketahui sebelumnya. Volume sama dengan P dikali L dikali T. Nah, panjangnya di soal kita ketahui 4 cm, sedangkan lebarnya 2 cm. Jadi 4 dikali 2 dikali tingginya 3 cm. Nah, 4 dikali 2 dikali 3 yaitu hasilnya 24 cm kubik. Karena telah kita ketahui satuan dari volume adalah cm kubik. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuktian yang menerapkan konsep arti volume sebagai banyaknya satuan penakar yang dapat digunakan untuk mengisi bejana atau suatu objek. Ini merupakan keadaan balok kosong dan kita menggunakan satuan takaran yaitu berupa kubus. Lalu kita isi balok kosong ini dengan kubus-kubus satuan sambil dilakukan penghitungan. Nah, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tingginya itu kita menggunakan 2 kubus satuan, dan untuk lebarnya kita menggunakan 3 kubus satuan, dan untuk panjangnya kita menggunakan 4 kubus satuan. Kita akan melanjutkan penghitungan. Ini merupakan balok yang ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, ini merupakan keadaan balok setelah diisi dengan kubus-kubus satuan. Dengan mengisikan kubus-kubus satuan ke dalam balok kosong satu persatu hingga penuh dan sambil melakukan penghitungan, ternyata hitungan terakhirnya 24. Ini berarti isi balok adalah 24 kubus satuan. Nah, kita dapatkan volume balok yaitu 24 kubus satuan, yang mana terdiri dari 4 baris kubus satuan dikali 2 kolom kubus satuan dikali 3 tinggi kubus satuan. Nah, dengan melakukan alat peraga kubus-kubus satuan ini dapat disimpulkan bahwa volume kubus yang ukuran panjang rusuk alasnya P dan lebar rusuk alasnya L serta tinggi rusuk tegaknya T, yaitu volume sama dengan P dikali L dikali T. Sekian dari saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Azalia Anjeli dengan NIM 220290065 dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai volume limas. Baik, terlebih dahulu saya akan membahas definisi dari limas. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang alasnya berbentuk segitiga, segi empat, dan segi banyak lainnya, yang bidang sisinya berbentuk segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, dapat kita perhatikan pada limas T, A, B, C, D, di mana sisi A, B, C, D itu sebagai sisi alasnya, dan sisi TAB, TBC, TDC, dan TAD itu sebagai bidang sisi yang berbentuk segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada suatu titik puncak, yaitu titik T. Limas ini juga memiliki rusuk, yaitu TA, TB, TC, TD, AB, BC, CD, dan DA. Juga memiliki titik sudut, yaitu titik sudut T, A, B, C, dan D. Lalu, limas ini memiliki tinggi, yang dimana tinggi limas itu merupakan garis yang ditarik dari titik puncak yang tegak lurus pada bidang alas. Nah, untuk tinggi limas ini yaitu TO. Lalu, limas ini mempunyai dua bidang diagonal, yaitu bidang TAC dan bidang TDB. Di sini dapat kita lihat berbagai jenis limas, yaitu limas segitiga dengan alas yang berbentuk segitiga, limas segi empat dengan alas yang berbentuk segi empat, limas segi lima dengan alas yang berbentuk segi lima, limas segi enam dengan alas yang berbentuk segi enam, dan limas segi banyak dengan alas yang berbentuk segi banyak lainnya. Lalu kita dapat mengetahui bahwa rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, pada gambar ini, sisi yang berwarna biru merupakan sisi alas, dan ruas garis yang berwarna merah merupakan tinggi. Baik, setelah mengetahui rumus dari volume limas, kita akan melakukan pembuktian terhadap rumus tersebut. Terlebih dahulu, amati gambar kubus yang ada di samping ini. Jika dibuat semua garis diagonal ruang pada kubus ini, maka akan terbentuk bangun ruang yang baru, yaitu bangun ruang limas. Dari gambar ini, terdapat 6 bangun limas, yaitu limas T, FGHE, limas T, BCGF, limas T, ABCD, limas T, ADHE, limas T, EFAB, dan limas T, HGDC. Di mana keenam limas ini memiliki bentuk alas yang sama, yaitu persegi, dengan panjang sisinya adalah S, dan limas ini memiliki tinggi yang sama pula, yaitu S dibagi 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 6 kali volume limas yang ada di dalam kubus ini sama dengan volume kubus. Nah, jadi 6 kali volume limas ini sama dengan panjang kali lebar kali tinggi yang merupakan volume dari kubus atau yang biasa kita kenal dengan S kali S dikali S atau S pangkat 3. Nah, karena 6 kali volume limas ini sama dengan volume kubus, maka volume limas itu sama dengan 1/6 dikali volume kubus.
Nah, selanjutnya agar kita dapat lebih memahami rumus volume limas, maka kita akan melanjutkan ke contoh soal, di mana diketahui tinggi limas adalah 12 cm dan panjang sisi persegi adalah 8 cm. Hitunglah volume limas di samping. Terlebih dahulu kita dapat mengamati gambar limas yang ada, di mana bangun limas ini memiliki tinggi yaitu 12 cm dan panjang sisi persegi yaitu 8 cm. Untuk menghitung volume limas, maka kita dapat menggunakan rumus volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kita dapat mengamati ini merupakan limas dengan alas yang berbentuk persegi, di mana rumus luas persegi yaitu S kuadrat atau S dikali S. Nah, maka kita dapat volume limas adalah 1/3 dikali S dikali S dikali tinggi limas. Nah, telah kita ketahui bahwa tinggi limas adalah 12 cm dan panjang sisi perseginya adalah 8 cm, maka kita dapat volume limas adalah 1/3 dikali 8 dikali 8 dikali 12. Nah, untuk 1/3 dan 12 ini dapat kita operasikan, yaitu sama-sama dibagi 3 dan 12-nya menjadi 4. Sehingga kita dapat volume limasnya adalah 8 dikali 8 dikali 4 yang menghasilkan volume limasnya adalah 256 cm3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ana Putri dengan NIM 2202973 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang volume prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk yang sejajar. Pertama, kita akan membuktikan dari mana rumus volume prisma itu didapatkan, di mana rumus prisma itu sendiri adalah luas alas kali tinggi. Di sini telah ada sebuah balok ABCDEFGH yang akan kita bagi dua sehingga terbentuklah prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok tadi, yaitu setengah volume balok ABCD EFGH. Di sini AB ini sebagai P dan BC sebagai L dan CG sebagai T. Maka didapatlah setengah AB dikali BC dikali CG. Lalu AB dikali BC ini adalah luas bidang ABCD. Yang mana luas bidang ABCD ini adalah sebuah persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kan adalah P kali L. Nah, di sini kan P-nya AB dan L-nya adalah BC. Maka AB dikali BC adalah luas bidang ABCD. Lalu kita kalikan dengan CG, di mana CG itu adalah tinggi dari prisma. Lalu luas bidang ABCD ini di dalamnya terdapat luas bidang segitiga ABC dan luas bidang segitiga ADC. Kedua segitiga ini adalah sama, maka bisa kita tuliskan 2 kali luas segitiga ABC. Maka kita operasikan setengah kali 2 kali luas segitiga ABC dikali CG ini. Setengah dikali 2 adalah 1, maka sisa luas segitiga ABC dikali CG. Luas segitiga ABC ialah luas alas dan CG adalah tinggi prisma. Maka telah kita dapatkan bahwa rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Lalu yang kedua adalah rumus volume prisma segi 5. Rumus volume prisma segi 5 ialah luas alas kali tinggi prisma. Luas segi 5 ini terbentuk dari 5 luas segitiga. Karena terdapat 5 luas segitiga, maka kita pakai rumusnya 5 dikali luas segitiga dikali tinggi prisma.
luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah S dan tingginya adalah T. Maka kita jabarkan, didapatlah 5 dikali setengah dikali S dikali akar S kuadrat dikurang setengah dikali S kuadrat dikali tinggi prisma. Lalu kita selesaikan operasi ini kan, dan kita dapatkan rumus dari volume prisma segi 5 adalah 5/4 S kuadrat dikali akar 3 dikali tinggi prisma. Jika kita ingin mencari tinggi dari segi 5, gunakan rumus tinggi sama dengan luas segi 5 dibagi 5 dikali 2 dibagi panjang sisi segi 5. Dan jika kita ingin mencari panjang sisi segi 5, gunakan rumus S sama dengan luas segi 5 dibagi 5 dikali 2 dibagi tinggi. Dan ini adalah gambar dari prisma segi 5. Selanjutnya, rumus volume prisma segi 6. Prisma segi 6 memiliki alas dan atap sebuah segi 6. Segi 6 jika kita bagi sama besar akan menghasilkan 6 buah segitiga. Maka untuk mencari rumus volume prisma segi 6, kita gunakan 6 dikali luas segitiga, di mana 6 kali luas segitiga ini adalah luas segi 6. Lalu dikali tinggi prisma. Nah, luas segitiga adalah setengah kali S kali T. Maka kita dapatkan 6 dikali setengah dikali sisi dikali sisi kuadrat dikurang setengah sisi kuadrat dikali tinggi prisma. Maka kita operasikan dan didapatkan 3/2 S kuadrat dikali akar 3 dikali tinggi prisma. Dan itulah rumus prisma segi 6. Dan ini adalah gambar prisma segi 6. Lalu selanjutnya rumus volume prisma segi 7. Prisma segi 7 sesuai dengan namanya mempunyai bangun segi 7. Di mana segi 7 ini jika kita bagi sama besar menghasilkan 7 buah segitiga. Maka untuk luas bangun segi 7 kita pakai 7 dikali luas segitiga karena segitiganya ada 7, dan dikali tinggi prisma. Lalu dapatlah 7 dikali setengah S dikali akar S kuadrat dikurang setengah S kuadrat dikali tinggi prisma. Dan akhirnya kita dapatkan 7/4 S kuadrat dikali akar 3 dikali tinggi prisma. Dan itulah rumus prisma segi 7. Dan ini bangun prisma segi 7. Lalu selanjutnya rumus volume prisma segi 8. Seperti tadi, prisma segi 7 memiliki bangun segi 7, maka prisma segi 8 memiliki bangun segi 8. Segi 8 jika kita bagi sama besar maka menghasilkan 8 buah segitiga. Maka untuk mencari luas alas dari prisma segi 8 kita gunakan 8 dikali luas segitiga dikali tinggi prisma. Maka didapatlah 8 dikali setengah S dikali T dikali tinggi prisma. Lalu 8 dikali setengah S dikali akar dari S kuadrat dikurang setengah dikali S kuadrat dikali tinggi prisma. Lalu akhirnya kita mendapatkan rumus volume prisma segi 8 adalah 2S kuadrat dikali akar 3 dikali tinggi prisma. Dan ini adalah bangun dari prisma segi 8.
Dari contoh dari prisma segi 6, segi 5, segi 7, dan prisma segi 8, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus volume prisma segi banyak adalah sebagai berikut. Rumus volume prisma segi banyak N dengan N adalah jumlah sisi adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya adalah luas dari segi N, di mana N adalah jumlah sisi dan dikali tinggi prisma. Karena segi banyak ini jika dibagi sama banyak menghasilkan segitiga, maka N tadi dikali dengan luas segitiga lalu dikali tinggi prisma. Dapatlah N dikali setengah S dikali T dikali tinggi prisma. Lalu kita operasikan, didapatlah rumus volume prisma segi banyak N adalah N per 4 dikali S kuadrat dikali akar 3 dikali tinggi prisma. Dan itulah rumus volume prisma segi banyak N. Jika kita ingin mencari tinggi dari segi banyak, maka kita gunakan rumus luas dari segi banyak dibagi N dikali 2 dibagi S. Dan jika kita ingin mencari panjang dari sisi segi banyak, kita gunakan rumus luas segi banyak dibagi N dikali 2 dibagi tinggi dari bangun segi banyak tersebut. Lalu selanjutnya volume prisma persegi. Volume prisma persegi ini biasa kita sebut dengan bangun ruang kubus. Rumus volume prisma persegi adalah S kali S kali S, di mana S kali S adalah luas segi 4, dan karena panjang dari tinggi prisma adalah sama dengan panjang dari sisi alas dari prisma persegi, maka tinggi prisma bisa kita sebut dengan S. Dan akhirnya volume prisma persegi rumusnya adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Lalu selanjutnya volume prisma persegi panjang yang biasa kita sebut dengan balok. Nah, rumus volume prisma persegi panjang adalah P kali L kali T. P kali L adalah luas persegi panjang dan T adalah tinggi prisma. Lalu selanjutnya volume prisma lingkaran yang biasa kita sebut dengan tabung. Nah, tabung ini memiliki sisi atas dan sisi alas adalah lingkaran. Maka kita gunakan rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Dan Pi R kuadrat ini kita kalikan dengan tinggi prisma. Maka kita dapatkan rumus volume prisma lingkaran adalah Pi R kuadrat dikali T. Lalu selanjutnya adalah volume prisma trapesium. Sesuai dengan namanya, prisma trapesium memiliki sisi alas dan sisi atas adalah bangun trapesium, yaitu setengah atas kali bawah dikali tinggi trapesium dikali tinggi prisma. Sekian dari materi volume prisma yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.